Gimana caranya supaya Anda bisa kaya walaupun penghasilannya sedikit? Sedekah memberikan saya banyak manfaat, khususnya di dalam bisnis. Kalau Anda pikir bahwa kaya itu hanya uang, Anda salah. Hai, Deep Talk hari ini kita akan bahas tentang uang. Ada pertanyaan yang bagus. Saya sehari 20.000, kos 350.000. Caranya gimana bisa jadi kaya? Berarti kan kalau 20.000 satu hari dikali 30, 600.000. Kos-kosan 350.000. Berarti sisanya hanya 250.000. Gimana bisa kaya? Bisa. Saya kasih ilmunya. Oke? Nah. Ada 3 ilmu yang wajib Anda kuasai kalau Anda mau kaya. Tonton sampai akhir ya. Karena di akhir saya akan kasih ilmu luar biasa untuk membuat Anda tambah kaya. Oke. Nah, pertama, kita harus samakan persepsi kaya dulu. Kalau ada orang bilang kekayaan sama dengan uang, bisa jadi Anda salah. Karena ada banyak orang yang punya banyak uang masih tetap merasa miskin. Tapi sebaliknya, ada orang yang uangnya nggak terlalu banyak, tapi merasa dirinya sangat-sangat berlimpah, bisa berbagi, bisa bersedekah, tidak takut kehilangan uang. Ada orang susah, mau dibantu. Sementara ada orang yang kaya raya, duitnya banyak, ada orang yang susah, takut banget untuk membantu. Jadi kaya ini konsepnya kita samakan. Menurut saya, kekayaan adalah jika semua uang yang Anda miliki tidak ada, yang tersisa adalah kekayaan Anda. Karena uang yang hilang bisa dicari, tetapi yang tidak bisa dibayar oleh uang yang hilang tidak bisa digantikan. Misalnya contohnya, waktu. Anda punya waktu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Hilang uang, uang bisa dicari. Hilang 100.000, 100.000 bisa dicari. Hilang 10 juta, 10 juta bisa dicari. Hilang satu harimu hilang selama-lamanya. Contoh, waktu. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua kalau udah nggak ada, mau diganti apa? Nggak bisa. Begitu juga dengan hal lainnya yang Anda sudah miliki, yang tidak bisa dibeli oleh uang. Seperti kesehatan, persahabatan, kepercayaan, reputasi. Kalau Anda pikir bahwa kaya itu hanya uang, Anda salah. Begitu Anda nggak punya reputasi jelek, orang nggak percaya, udahlah. Uang berapapun nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya. Oke? So, jadi persepsi kaya sudah kita samakan. Sekarang yang kedua adalah triknya. Gimana caranya supaya Anda bisa kaya walaupun penghasilannya sedikit? Nomor 1 adalah bergaul dengan orang kaya. Ingat ya, kayanya bukan kaya uang saja, tetapi orangnya memiliki banyak hal selain uang. Saya bisa seperti ini karena saya memilih banget teman yang saya dekati. Belum tentu orang kaya. Maksud saya kaya tuh materi. Tapi saya pasti dekat dengan orang yang pinter. Saya pasti dekat-dekat dengan orang-orang yang lucu. Saya dekat dengan orang-orang yang spiritual. Mengajarkan saya tentang filosofi kehidupan yang bisa membuat saya tambah bijaksana. Wah, kaya banget hidup saya. Dan itu yang membuat saya bisa seperti sekarang. Saya pernah cerita tentang sedekah. Saya ada di terminal dan waktu itu sudah malam banget, mau pergi ke airport, ke bandara, tapi nggak ada mobil dan saya harus masuk subuh waktu itu. Kalau nggak masuk, uang hilang. Karena waktu itu gaji saya kecil sekali. Nah, saya punya mentor yang merupakan salah satu ya pejabat lah di sebuah fitness center. Bukan hanya fitness center, ada gedung ya. Saya telepon, Mas, saya butuh kendaraan nih. Ada nggak temen atau siapa yang mau pergi ke Jakarta, saya bisa nebeng. Ini mobil kendaraan mau ke Kampung Rambutan, mau ke Senen, ke
kecilitan itu udah nggak ada sama sekali. Lalu dia bilang, udah sedekah aja, sedekah aja, sedekah aja. Saya bilang, sedekah nggak ada hubungannya dengan ini. Buat apa gue sedekah? Dia bilang, udah sedekah aja. Saya waktu itu saya nggak mengerti apa hubungannya dengan sedekah. Dia selalu mengajarkan kepada saya begini, setiap kali memberi, ngomong sama diri sendiri, saya belajar untuk memberikan sebagian dari apa yang sudah saya miliki. Itu adalah omongan saya, omongan yang membuat saya kalau berbagi nih, atau ada misalnya saya kena musibah, saya ngomong itu tuh. Saya belajar memberikan sebagian dari yang saya miliki. Coba kalau saya nggak gaul dengan HRD, itu HRD tuh. Dulu beliau adalah ajudannya Bung Karno. Jadi usianya jauh banget, terpaut jauh. Menurut saya itu membuat saya luar biasa dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Jadi itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang biasa mencari proyek. Dulu, waktu saya masih sekolah, saya senang banget modifikasi motor. Dan saya nggak punya penghasilan. Udah pasti lah ya, saya nggak punya penghasilan, jadi saya mau modifikasi motor itu nggak ada modal. Dapat modal dari mana? Dari pergaulan dengan orang-orang yang seneng ngobyek. Nah, kalau di zaman saya tuh ada orang yang seneng ngobyek. Bener nggak sih? Masih nggak? Masih pakai bahasa itu nggak sih? Mungkin sekarang udah nggak ada ya. Jadi orang-orang ini apa? Kalau ada, misalnya contoh, saya ke rumah teman, terus saya lihat ada banyak kerangka motor bekas. Saya tanya, ini barang lu nggak apa-apain? Nggak diapa-apain. Dipakai nggak? Nggak. Buat gue ya, aduh, berterima kasih gue kasih duit lu kalau lu mau bawa nih rangka motor yang udah rongsok. Apa yang saya dapat? Saya dapat besi bekas. Besi bekas bisa dipakai buat apa? Buat macam-macam. Bisa dipotong, bisa dipakai buat tambal sulam motor saya GL Pro, dipotong untuk bisa jadi Harley Davidson. Itu hanya salah satu hal, ya. Contoh lain. Ini kenapa? Karena saya kenal dengan tukang loak. Tukang loak itu, Anda barang yang nggak kepake dibawa ke pasar loak, Anda bisa jual. Bahkan majalah dan koran-koran banyak tuh teman-teman saya. Tapi karena waktu itu ya saya namanya nggak ada modal ya. Ini ada barang-barang nih koran-koran bekas, kenapa nggak dipakai? Nggak ada. Mau diapain? Mau dibuang? Jangan dibuang, kasih gua aja. Saya bisa jadiin duit itu. So, jadi gaul dengan teman-teman Anda yang senang ngobyek. Jangan gaul dengan orang-orang yang senang menghabiskan uang. Cari orang-orang yang senang mencari uang atau menciptakan something from nothing. Yang ketiga, gaul dengan orang yang senang belajar. Saya bersyukur saya berteman dengan orang-orang yang senang baca buku. Pengetahuan itu banyak. Cerita tentang komik bisa. Cerita tentang apa bisa. Jadi lu kok hebat sih? Kok lu tahu sih? Tahu dari mana? Ini gue baca buku ini. Gue pinjem dong. Baca. Ya, ada waktu luang? Baca. 3 teman ini akan membantu Anda untuk menjadi orang kaya. Karena apa? Apa yang tersimpan di diri Anda tidak bisa diambil, itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa ditukarkan dengan uang. Tapi Anda bisa pakai untuk menciptakan kekayaan. Bisa dipakai untuk menciptakan uang. Anda perlu belajar untuk mendapatkan uang. Mendapatkan uang ini ada 3 cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah jual diri. Jual diri berarti Anda menjual keahlian yang Anda miliki. Yang kedua adalah menjual barang. Menjual barang itu apa? Menjual barang yang bersifat komoditi. Artinya kalau orang butuh air, saya jual air, saya dapat uang. Kalau ada orang butuh makanan, saya jual makanan, saya dapat uang. Itu barang, ya. Nah, faktor yang ketiga nih, yang biasanya jarang dipikirkan atau jarang dilakukan oleh banyak orang, yaitu menjual kepercayaan. Menjual diri, gampang karena diri Anda kelihatan. Betul ya? Menjual barang, barangnya kelihatan. Menjual kepercayaan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena uangnya tidak terbatas. Tetapi resikonya juga tidak terbatas. Karena ketika kita tidak lagi dipercaya, 1.000.000 alasan tidak ada gunanya.
Kalau Anda dipercaya, satu kata pun tidak dibutuhkan. Kalau Anda dipercaya, Tom, lo mau apa? Saya mau bikin bisnis ini. Perlu dijelasin nggak? Nggak. Nggak usah dijelasin, lu nggak usah ngomong, gue udah percaya. Kalau udah dipercaya kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau nggak dipercaya, bro, gue butuh 100.000. Buat apa? Buat sekian. Kapan balikinnya? Wah, banyak ceritanya. Anda ngomong sengalor ngidul apapun, Anda nggak bisa dipercaya lagi. Menjaga uang. Anda boleh punya banyak uang, nggak bisa menjaga, uangnya hilang. Kalau Anda tahu cara menjaga uang, berarti Anda tahu dari mana uang itu datang dan kemana uang Anda pergi. Berarti Anda tahu nih, berapa uang Anda, uang kecil Anda itu tercatat. Uang Anda larinya kemana, Anda tahu. Ini akan membuat Anda lebih yakin dan lebih mantap ketika memiliki uang yang lebih besar. Dan yang terakhir, teman-teman, tahu ilmu cara mengembangkan uang. Karena ketika Anda sudah punya uang, ada 3 cara mengembangkan uang. Yang pertama, dengan berbisnis. Yang kedua adalah dengan memberikan uang Anda ke orang tua atau dengan membahagiakan orang tua. Yang ketiga adalah dengan bersedekah atau berbagi. Kok sedekah hitung-hitungan? Yo, kan ada orang yang bilang gitu. Wah, lu sedekah ikhlas-ikhlas aja. Ya, setuju saya. Saya, bukan kita, ya. Anda mungkin punya prinsip yang berbeda. Tapi buat saya, sedekah memberikan saya banyak manfaat. Ya. Khususnya di dalam bisnis. Di dalam bisnis ya, teman-teman, kita butuh apa? Kita butuh ketenangan. Oke? Kedamaian dalam bekerja. Itu penting banget. Coba kalau Anda bisnis ya, dikejar utang, dikejar pajak, nggak damai hidup. Saya bersedekah, begitu bersedekah langsung damai hati. Nikmat. Itu enak. Ya. Yang kedua, kita butuh yang namanya keajaiban. Saya nggak ngerti apakah ini karena sedekah atau bukan, tapi anehnya setiap kali saya bersedekah, saya menerima banyak keajaiban. Ya, banyak banget, bukan 1-2, banyak banget. Banyak cerita tentang keajaiban yang saya terima berhubungan dengan sedekah. Mungkin Anda pernah mengalami, tulis komen di bawah ini. Yang ketiga dalam berbisnis, kita butuh dukungan. Kalau saya baik sama karyawan, saya pasti dapat dukungan dari karyawan. Kalau saya nggak hitung-hitungan sama karyawan, ya kalau ke kantor, saya ingat karyawan saya lapar apa enggak. Di kantor ada cemilan nggak ya? Saya mikir, kira-kira anak kantor mau nggak ya makan gitu ya? Suka nggak ya? Kalau suka ya saya makan. Kadang-kadang saya masak. Kadang-kadang saya suka masak. Ya, masak buat anak kantor gitu. Saat saya lagi pikir, wah ini anak-anak saya pas punya waktu, pas ada bahan-bahan makanannya, saya masak. Jadi pagi-pagi anak kantor datang ada sarapan. Teman-teman, itu juga buat saya adalah salah satu cara untuk berbagi. Saya nggak hitung-hitungan loh. Saya nggak menagih karyawan saya, gue udah kasih sarapan ya, lo kerja yang benar. Nggak pernah. Tapi saya melakukan itu dengan sukarela, dengan ikhlas. Dan bagi saya, itu adalah sebuah kebahagiaan. Bukan hanya dengan karyawan, tapi juga dengan customer. Ya, customer kalau lagi inget apa, oh ada customer suka bebek. Jadi ada, kalau saya makan bebek, wih enak nih. Ada, saya ingat karyawan, customer saya suka bebek. Saya beliin tuh, kirimin bebek. Suka ayam betutu, ada customer saya yang suka ayam betutu. Ya udah saya kirim ayam betutu. Nah teman-teman, itu adalah sesuatu bentuk berbagi. Dan ternyata dengan kita berbagi, kita dapat dukungan. Buat saya, bisnis kalau dapat 3, wah, aman lah. 1, hati yang damai. 2, dapat keajaiban. Yang ketiga, dapat dukungan. Ngomong-ngomong, kalau ada customer yang membeli produk Anda, menurut Anda karena produk Anda hebat, atau sebetulnya Anda mendapat berkat keajaiban dari Tuhan. Tuhan membawa customer itu datang ke pintu Anda, membeli, menukarkan uangnya dengan produk Anda, suka nggak suka, laku nggak laku, itu adalah sebuah keajaiban. Itu bukan karena strategi. Walaupun strategi juga mendukung. Karena ada barang yang udah murah, enak, ada di lokasi yang bagus, tapi nggak laku. Kenapa? Gagal menerima keajaiban. Tidak dapat
dukungan. Akhirnya hati nggak damai, nggak tenang. Dan buat saya, 3 hal itu pun merupakan kekayaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjawab dan bisa memberikan solusi supaya uang yang 20.000 bukan hanya dapat 20.000, 600.000, tapi bisa berlipat-lipat ganda. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.